para wakil talkin, petugas manakib, para ustadz, Bunda Hayas keluarga, seluruh keluarga besar Manakiban Online Internasional yang berbahagia. Kita malam hari ini dalam rangka kita mengikuti kesukaan dari guru Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaffar Saifullah Maslul, yaitu manakib, bagian daripada amalia kita bertorikoh. Torikoh ini bukanlah jalan baru. Ini adalah bagian daripada perjalanan agama kita menjadi warisan ulama dan wali-wali Allah sejak zaman sahabat dan dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diteruskan oleh guru-guru kita, silsilah, Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Awas, dan hari ini kita semua. Artinya Torikoh ini menjaga warisan ulama, warisan wali-wali, para sahabat. Jadi kita bertorikoh ini menjadi penting di era sekarang karena menjaga hati tetap terhubung kepada Allah di tengah-tengah dunia yang banyak melalaikan ini nggak mudah kalau kita nggak bertorikoh. Jadi torikoh ini menjadi wajib bagi orang-orang yang hatinya ingin terus terhubung kepada Allah. Karena tidak ada jalan lain untuk bagaimana hati orang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan ketenangan batin di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, melatih istiqomah ini nggak mudah. Orang di luar sana selalu mengatakan bahwa pentingnya istiqomah dalam beribadah. Kenyataannya tidak mudah. Torikoh ini melatih kita untuk istiqomah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana guru kita pengersa Abah sangat istiqomah dalam bertorikoh. Sejak berguru kepada Abah Anom, sangat istiqomah zikirnya, sangat istiqomah khotamannya, sangat istiqomah manakibannya. Dan amaliah-amaliah lain. Istiqomah sholat di awal waktunya. Artinya dengan torikoh ini selain kita menjaga hati tetap terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah keadaan dunia hari ini dengan berbagai macam hiruk pikuk teknologi yang membuat orang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga memberikan ketenangan batin, juga melatih istiqomah. Istiqomah dalam kita beramaliyah, beribadah kepada Allah. Jadi tidak mudah orang istiqomah dalam hal amaliyah di era sekarang. Gangguan-gangguan, ujian-ujian, Masya Allah. Kehidupan, kesibukan, dan lain sebagainya. Ini melatih orang istiqomah untuk dalam beramaliyah. Ini nggak mudah. Istiqomah dalam sholat awal waktu saja, ini nggak mudah kalau kita tidak punya bimbingan Syekh Mursyid. Tidak ada torikoh. Dengan torikoh kita belajar istiqomah zikir kita, istiqomah sholat-sholat sunnah kita, tahajud kita. Ini nggak mudah kalau kita tidak ada di dalam torikoh. Jadi kita bersyukur bahwa kita dalam bingkai torikoh, kita mengikuti gerbong yang luar biasa, yaitu gerbong istiqomah. Guru kita adalah guru yang sangat istiqomah. Nah jadi tidak ada alasan lagi kita tidak bertorikoh. Karena tanpa torikoh bisa jadi hanya ritual kosong. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita. Kegiatan-kegiatan ritual kita itu menjadi ritual yang kosong tanpa torikoh. Dengan torikoh, maka ritual-ritual yang kita lakukan setiap hari ini ada isinya. Maka Abah pernah mengatakan, tidak ada sia-sia bagi murid torikoh. Tidak ada kebetulan. Apapun kegiatan kita, aktivitas kita, tidak ada yang sia-sia bagi orang yang sudah talqin zikir. Nah, jadi artinya apapun aktivitas kita, jangankan aktivitas ritual, aktivitas kita sehari-hari saja menjadi bernilai
kalau di dalam diri kita bertoriko, di dalam diri kita ada talqin zikir. Apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, maka itulah menjadi nilai ritual kita. Bapak Ibu ikhwan akhwat, nah dengan toriko ini kita dilatih untuk istiqomah dalam rangka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita diajarkan oleh guru kita hanya dua. Zikir jahar dan zikir khafi. Siapapun yang datang kepada beliau itu tidak pilih-pilih. Siapapun. Maka dikasih zikirnya adalah zikir la ilaha illallah dan ismu zikrillah yang ada ditanamkan dalam kolbu kita masing-masing. Di dalam roh kita masing-masing. Kenapa memilih kalimat la ilaha illallah? Kenapa para sufi memilih kalimat la ilaha illallah? Karena kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang teruji. Kalimat yang luar biasa. Yang sudah dibuktikan. Disebutnya adalah kalimat thayyibah. Kalimat yang baik. Itu adalah kalimatnya la ilaha illallah. Di panggung manakib, online atau offline, sudah banyak dijelaskan bagaimana kehebatan, bagaimana referensi, Quran, hadis, dan lain sebagainya tentang la ilaha illallah. Persoalannya adalah, kalau kita tidak punya guru, tidak ada yang menuduhkan, tidak ada yang memberikan motivasi, maka hanya sekedar hafalan, sekedar referensi. Kita sudah tahu kelebihan daripada kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya apa? Siapa yang membimbing la ilaha illallah? Siapa yang mengarahkan? Siapa role model kita? Nah, disitulah kita bersyukur bahwa kita ngerti bagaimana kalimat yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah, dan juga kita sudah dibimbing. Ada yang mengarahkan, ada yang membimbing, ada yang memotivasi. Maka pentingnya guru di situ. Saya yakin manakiban online internasional ini, kalau tidak ada karomah barokah abah, tidak mudah untuk istiqomah. Awas menggerakkan kolbunya Bunda Haya untuk menggerakkan orang-orang ikut manakiban online, termasuk para petugas manakib, yang ceramah manakib, digerakkan semuanya. Senternya, sumber utamanya yang menggerakkan adalah karomah daripada Tuan Syekh. Tetapi kalau tidak ada punya guru, maka menjadi lemah. Di teman-teman sebelumnya yang tidak mengambil kemursidan ke-38 bertahan, apa yang terjadi? Zikirnya lemah, sholatnya juga lalai, khotamannya, manakibannya tidak semangat. Kenapa? Karena tidak ada role model yang dilihat. Justru kita dengan kita mengambil, kita mengikuti Syekh Mursyid Abah Awas, kita mengikuti Abah Anom, Abah Sepuh, dan seterusnya sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu ya kawan akhwat, Abah Awas mengatakan di dalam kitab Fadlul Syuhur bahwa orang-orang yang istiqomah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa yang terjadi? Ini kata Abah, lam yajid masyaqqatan abada, la fid dunya wala yaumal qiyamah. Orang-orang yang terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Abah, ucapkan terus la ilaha illallah sampai la ilaha illallah itu melilit lidah kita. Artinya mendarah daging. Kita nggak usah mikirin nanti akhir kalimat kita. Tetapi kita hari ini biasakan demo kita di atas sajadah. La ilaha illallah. Terus setiap hari, setiap saat kita ucapkan tiada bosan kalimat la ilaha illallah di lidah kita. Sampai lidah kita pun dililit oleh la ilaha illallah. Nah maka Abah Awas mengatakan dalam kitab Fadlul Syuhur bahwa orang yang sering mengucapkan, sibuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia tidak akan menemukan kesulitan selama-lamanya. Lam yajid masyaqqatan abada. Tidak akan menemukan kesulitan selama-lamanya. Artinya kesulitan mungkin datang, tetapi nggak selama-lamanya.
Ketika dia sedih tidak selamanya. Ketika dia dalam keadaan ditekan tidak selamanya. Tidak selamanya sulit, tidak selamanya sedih, tidak selamanya kecewa. Ia tidak akan menemukan kesulitan selama-lamanya. Kata Abah, la fid dunya wala yaumil qiyamah. Baik di dunia maupun di hari kiamat. Ini jaminan pengertian Abah. Kalau seandainya nanti saja tidak menemukan kesulitan selama-lamanya kalau di akhirat, kita tidak merasakan hari ini. Di sini kalimatnya adalah baik di dunia maupun di hari kiamat. Nah, jadi ini jaminan Syekh Mursyid kepada kita semua. Menjadi perenungan, refleksi buat saya dan kita semua. Ternyata orang-orang yang banyak mengucapkan la ilallah tidak pernah akan menemukan kesulitan selama-lamanya. Gitu. Kesulitan itu macam-macam. Kesulitan itu muncul dalam bentuk apa? Bisa jadi kesulitan muncul dalam bentuk emosi. Marah, sedih, takut, khawatir, tertekan. Bisa jadi. Kesulitan muncul dalam bentuk secara kognitif. Sulit konsentrasi, tidak fokus, kesana kemari. Tapi bagi orang-orang yang terbiasa atau memperbanyak mengucapkan kalimat la ilallah, di situ tidak lama-lama, nanti lama-lama konsentrasi. Kesulitan bisa muncul dalam bentuk sosial. Bagaimana sosial kita dengan masyarakat, mungkin ada pertikaian, ada penghinaan, merasa tidak ditemani, dan lain sebagainya. Apapun persoalan dengan sosial, lama-lama di situ kita akan baik-baik saja. Artinya tidak akan menemukan kesulitan itu selamanya. Nanti akan baik. Kesulitan muncul dalam bentuk mungkin ekonomi. Tidak selama-lamanya kesulitan dalam hal ekonomi pun. Ini jaminan. Karena bentuk kesulitan itu muncul bermacam-macam. Nah, jadi ini masyakotan abada. Itu kata Abah. Nah, kemudian Abah mengatakan apa? Wal muridu la yushibuhu ghamun aw hammun aw haznun illa bisababi ghaflatihi an dzikrillah. Seorang murid kata Abah tidak akan dilanda kebingungan, kecemasan, kesedihan kecuali sebab lalai dari zikir kepada Allah. Nah, artinya orang-orang yang mengalami kebingungan, cemas, kesedihan dan teman-temannya itu semua karena sebab lalai, ghaflah atau tidak ingat kepada Allah. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, memperbanyak mengucapkan kalimat la ilallah, maka di sini hilang bingung, hilang cemas, hilang kesedihan. Nah, maka ya kalau kita masih ada sedih, saya kecemasan, berarti di situ kita kurang banyak mengucapkan kalimat la ilallah. Tetapi jaminannya apa? Tidak lama-lama gitu kata Abah. Tidak lama-lama, tidak selamanya. Tenang saja. Asal kita berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Kita hanya punya la ilaha illallah. Kita hanya berpegang kepada la ilallah. Tidak ada amalan lain, tidak ada zikir lain, kita mah hanya punya la ilaha illallah. Jadi kalau ditanya punya apa kamu? Saya hanya punya la ilaha illallah. Saya berjalan bersama la ilaha illallah. Saya terbang bersama la ilaha illallah. Hidupku dimanapun, kapanpun, hanya punya la ilaha illallah. Itu adalah etikat kita sebagai murid pengeras Abah, hanya punya la ilaha illallah. Nah, jadi kata Abah, kita nggak usah bingung. Kita nggak usah bingung itu adalah ya motivasi buat kalau Abah sudah tidak bingung. Karena ya namanya bingung. Kalau zaman sekarang apa sih orang bingung itu? Bingung itu ya overthinking lah. Terlalu banyak berpikir. Terlalu banyak pikiran. Beda kalau banyak berpikir, cerdas. Kalau banyak pikiran, nah ini overthinking gitu ya. Alias bingung gitu. Dalam psikologi namanya otak dalam mode berbahaya. Dalam mode siaga satu. Nah, itu namanya bingung gitu ya. Jadi kalau kita kemarin di Monas, siaga satu. Siaga satu itu artinya berbahaya. Kalau air kita meluap, air punya potensi meluap, itu namanya siaga tiga. Kalau seandainya airnya sudah meluap, siaga dua. Kalau airnya sudah mengalir ke masyarakat, siaga satu. Suka tidak suka harus tinggalkan.
Nah, kemarin kita mengalami siaga satu, gitu ya. Ketika di Manakiban Monas. Ketika tengah malam, siaga satu. Area Monas, siaga satu. Artinya mesti ditinggalkan. Nah, bersyukur kita eh, ikut manakib yang datang eh, menginjakkan di Monas ataupun baru di perjalanan, semuanya ikut manakib. Setelah itu baru tinggalkan tempat itu karena siaga satu. Abah patuh kepada agama dan negara, gitu ya. Tapi manakib tetap kita laksanakan sebagai himmatul aliyah pengersa Abah. Nah, Bapak Ibu ya kawan akhwat, nah maka disitulah kita bersyukur gitu ya. Jadi Abah mengatakan nggak usah bingung, nggak usah cemas gitu. Ini bagi orang-orang yang berzikir. Ini motivasi buat kita semua, termasuk buat saya gitu ya. Jadi kalau masih sedihnya terlalu lama-lama gitu ya, berarti zikir kita kurang gitu ya. Kecemasan kita terlalu lama, zikir kita kurang gitu ya. Kebingungan kita terlalu lama, zikir kita kurang. Nah, maka tadi di dalam Mankobah, di sebelum baca Mankobah apa? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah ini, kekasih Allah ini tidak ada takut bagi mereka dan kesedihan. Kenapa? Karena wali-wali Allah. Kata Abah, apa itu wali Allah? Orang yang sudah talqin zikir itu adalah wali Allah. Nah, jadi ya minimal inilah jaminan buat kita dari Syekh Mursyid Abah Awas bahwa kalaupun kita menemukan kesulitan, kesedihan, yakin tidak selamanya. Syaratnya adalah kita betul-betul terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Menjadi sugesti dalam diri kita, menjadi kekuatan dalam diri kita bahwa tidak ada daya upaya kekuatan illallah, hanya Allah. Tidak ada Tuhan-Tuhan apapun yang kita sembah illallah, hanya Allah. Menafikan, meniadakan semua yang menjadi ego-ego kita, ketakutan-ketakutan kita. La ilaha, tidak ada Tuhan ketakutan, Tuhan kekhawatiran, Tuhan kebingungan, Tuhan kecemasan. Illallah, menetapkan hanya Allah. La ilaha illallah. Nah, jadi ini sesuatu yang menjadi motivasi kita semua, Ikhwan Akhwat, bareng-bareng kita sebagai murid yang sedang belajar Thariqah, sebagai murid yang sedang belajar istiqomah, sebagai murid yang sedang belajar mengikuti pengersa Abah, sebagai murid yang sedang belajar mengikuti guru yang ikhlas, yang tulus, yang banyak mengucapkan ahli la ilaha illallah, kita sedang belajar, insya Allah ini kita, apapun kesulitan kita, apapun permasalahan kita, tidak lama-lama. Masyakotan abada. La yajid, lam yajid masyakotan abada. Tidak akan menemukan kesulitan selama-lamanya. Nah, jadi syaratnya adalah kita terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tiada bosan. Jadi, kalau kita bosan bagaimana? Kalau kita bosan, ikut manaki, dengarkan tausiah. Hebat lagi, kita sohbah kepada pengersa Abah. Karena ada sifat hari ini adalah penyakit hari ini yang ada di masyarakat kita, di era sekarang ini, yang paling kencang adalah penyakit kebosanan. Mudah bosan. Lihatlah anak-anak kita. Itu mudah bosan. Main ini ganti lagi, main ini ganti lagi. Sehingga apa? Orang pengen healing lah kemana, ke tempat-tempat bagus lah, ke warung kopi lah, segala macam begitu kan, kedai-kedai kopi yang kekinian dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghilangkan kebosanan. Ternyata lama-lama bosan lagi, pindah lagi, bosan lagi, pindah lagi, bosan lagi. Nah, karena itulah salah satu penyakit di hari ini secara psikologis adalah orang mudah bosan. Dalam hal ibadah juga sama. Mudah bosan. Ada orang yang sudah bosan, kayaknya kok sholatnya menjadi hambar. Ada orang yang hambar umrohnya gitu ya. Ada orang hambar dalam beribadah, ini mau apa segala macam begitu dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana cara kita agar tidak bosan? Ya tadi, kalau kita ingin tidak bosan dalam khotaman, zikir, manakib, maka kita bergabung, kita dekati, kita bersuhbah kepada pengersa Abah. Syukur kita punya rezeki, datang ke sinar rasa, datang fisik kita, datang roh kita, datang kepada pengersa Abah. Kalaupun tidak,
Karena kesibukan, jangan sampai kita tinggalkan manakib. Kalaupun tidak, jangan sampai kita sibuk jauh, nggak punya uang untuk ke rasa, maka jangan sampai kita tidak manakiban. Jangan sampai kita tidak bergabung dengan komunitas kita. Kalau tidak bisa datang, di tempat kita tidak ada manakib, kita punya manakiban online internasional. Inilah kita bersuhbah dengan pengusaha Abah. Tanbih dibacakan, tawasul dibacakan, manqobah dibacakan, solawat dibacakan, diperdengarkan, suara-suara Al-Quran, doa-doa dari MC kita, tausiah-tausiah daripada ustadz-ustadz kita, Bani Hasim, dan semua yang ada dalam manakib online ini menjadi suhbah kita. Untuk apa? Untuk kita termotivasi kembali, istiqomah kembali dalam rangka kita apa? Tiada lain adalah dalam rangka mengamalkan, mengamankan, melestarikan. Dan akhirnya kita tadi masuk kepada terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga apa? Sehingga kita pun tidak akan lama-lama menemukan kesulitan. Kesulitan tidak selamanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya, semuanya, selamanya, khusus untuk pemaku manaqib, Ibu Haja Wasina sekeluarga, dan kita semua. Karomah barokah abaus. Al-Fatihah. A'udzu billahi Amin. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Abah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.